beliau juga bekas magister, pernah jadi magister selama 10 tahun. Dan sekarang beliau sebagai seorang peguam yang membantu skrip lah. Dan beliau juga seorang penasihat legal advisor skrip. So, seperti kita tahu sudah dari pagi tadi, kita lihat di papan putih itu, kita sudah belajar asas mengapa pemetaan komuniti ini penting. Sebab kita ini kebanyakan orang Dayak, ini dia muncul dari adat kita. Kita mempunyai adat yang memang sudah sah, adat yang memang kukuh. So kita gunakan adat ini untuk for our self-determination. Alat tujuan kita sebagai sebuah komuniti dan juga sebagai rakyat Malaysia. Dan yang kedua, kita mesti juga tahu sejarah kita sebagai orang asal, sebagai orang Dayak yang tinggal di Borneo, di Sarawak dan di Malaysia. So itulah sebab kita akan dengar mengenai undang-undang, iaitu hak kita sebagai orang asal tinggal di Sarawak, di Malaysia. Sekarang ini saya mempersilakan saudara kita Peguam Henry Joseph, dipersilakan. Terima kasih saudara. Salam sejahtera, shalom bagi yang beragama Kristen, bagi yang bagi yang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tadi pagi mana mantan temu tidak ada. Dia bercerita tentang sempadan. Macam mana kita membahagikan wilayah-wilayah kita dengan membuat sempadan. Ada yang ikut sungai, adakah sampai hulu sungai? Ada yang ikut gunung, bukit, ataupun ikut tanda-tanda tertentu. Itu bagi tadi saudara mantan Temenggung paham. Tapi bagi kita orang asal, kita tidak berpadukan whisky, ya. Kita berpadukan gunung ganang, kita berpadukan sungai, kita berpadukan permanent features ataupun tanda-tanda kekal yang wujud yang ada pada tanah itu sendiri. Nah, hari ini kita macam mana persempadanan itu sebenarnya kita buat community mapping sebenarnya. Cuma kita tidak buatnya dalam bentuk dokumen. Ya, so hari ini saya share sedikit dengan teman dan perempuan tentang community mapping ini. Seperti mana yang telah diceritakan awal tadi. Itu saya lah. Jadi topik kita pada hari ini saya bagikan kepada 3 perkara atau 3 bahagian. Pertama, yaitu kegunaan community mapping, ya. Community mapping and its uses. Jadi apa maksud community mapping dan kegunaannya? Yang kedua, status community maps ini untuk tujuan court litigation, tujuan berbicara di mahkamah. Dan yang ketiga, apakah yang harus dimasukkan di dalam map community? Ya, itu 3 perkara yang saya akan. Kalau saya habis awal sedikit dengan ini, saya akan sentuh sedikit mengenai isu ada kaitan dia dengan tanah. Saya akan sentuh kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, saya berhenti ke sini. Yang ini sekejap saja. Sebenarnya saya dah hand out, tapi saya pergi kedai tadi, semua kedai tutup, tidak dapat print. Ada saya bagi kosong untuk tuan-tuan dan perempuan tulis supaya tuan-tuan buat exercise, tapi kedai sudah tutup. Ada satu slide, dia ada garisan kosong. Oke. Apa community mapping? Apa sebenarnya?
Kenapa kita pakai perkataan community mapping? Sebenarnya itu sekadar istilah. Nak pakai apapun istilah, pakailah. Itu untuk convenient, untuk memudahkan kita kena ada nama. Jadi sebab dia untuk community dan berkaitan dengan map. Jadi kita panggillah community mapping. Itu saja. Bukan ada apa-apa nama itu, tidak ada apa-apa. Sekadar nama. Tidak ada mempunyai implikasi perundangan. Bukan istilah undang-undang, bukan istilah sosiologi, bukan. Itu kita namakanlah. Ada paham? Jangan kata, oh is it in the dictionary? Why I can't find in the dictionary? Tidak ada itu. Why can't I find in thesaurus? Tidak ada. Dia memang nama yang kita bagi untuk tugasan ini, itu saja. So it just a name, just a name, community mapping. Tapi bagi orang-orang yang tak tahu lah, semada perstrukturan lain ada guna nama lain, tidak ada. Nah, kita pakai itu saja. Kalau sudah, jadi sekarang kalau sudah common ya, sudah diketahui umum nama community mapping. Oke. Tujuan community mapping pembuatan dia, apa yang dia boleh sampaikan? Satu ialah untuk mengenal pasti lokasi tanah. Nah, itu dia. Yang kedua, untuk mengenal pasti features tanda-tanda pada tanah itu, seperti bukit, kubur, apa lagi? Yang pemenang lah, kubur pemenang kan? Sungai, tanda-tanda lain lah yang ada pada tanah. Dan juga untuk mengenal pasti boundary. Nah, ini tadi ketemu, pagi tadi kita cerita boundary. Ikut sungai kah ataupun ikut bajuri Kipli? Kalau ikut bajuri Kipli, kiri kanan. Dan yang keempat, untuk mengenal pasti size tanah itu. Jadi kita tahu berapa. Dr. Rahmatul kata 28.000 hektar. Macam mana kita tahu? Sebab dekat community mapping ini dia gunakan satu alat yang boleh mengira berapa besar tanah itu. Ini kalau di mahkamah itu dia punya penggunaan lah ya. Kalau di mahkamah tujuannya ataupun kegunaan dia ialah untuk membuktikan identiti sama lah tadi. Tapi ini bagi tujuan mahkamah. Tapi secara umum yang tadi, kalau di mahkamah untuk mengenal pasti, bukan mengenal pasti, untuk pembuktian is to prove identity and location of land. Sebab saya masih ingat kalau di mahkamah, kalau kita tidak ada map, macam mana nak cerita dengan hakim di mana tanah itu? Kalau bahasa Iban, jauh di Sungai Karam. Itu hakim di mana? Sungai Karam. Ya, apa tidak tahu mana? Din, betul. Saya di mahkamah 10 tahun lebih saya di mahkamah. Din, itu hakim tengok dinding jadi. Jadi biar mahkamah tahu mana itu map. Nah, itu tujuannya untuk membuktikan identiti tanah, ya, dan lokasi tanah. Oh, dia tengok, si ini dia punya GPS reading, longitude dia berapa, latitude dia berapa. Itu dia. Penting ya. Sebab hakim tidak boleh nampak, tidak tahu mana sungai Karak, mana sungai Ipoh, mana sungai Panai. Dia tak tahu orang Panai mana. Dia kena ada map. Itu tujuan pembuatan map ini. Untuk tujuan mengenal pasti lokasi tanah. Ya. Yang kedua, untuk mengenal pasti feature-feature ada tanah. Bising, orang dia punya bukit. Mana bukit? Yang itu orang dulu belakang. Jadi orang hakim tidak tahu. Tapi kalau ada map ini, dia boleh menunjukkan bukit-bukit, lembah, vegetation. Kayu pun ada vegetation. Kalau dia masih pulau, dia ada kayu besar, kubur, temawai. Apa bahasa kamu temawai? Lupa sudah saya. Bekas bukau. Temawai. Oh, bukau. Itu temawai ya. Temawai bahasa Jawa bekas
Apa? Lepun, nah lepun. Supaya dia boleh nampak apakah feature ataupun apa feature? Tanda-tanda. Marking, bukan marking. Ciri-ciri untuk Feature lah apa yang ada di tanah itu. Kalau mungkin sedikit lah. Tanda-tanda kalau di sini bukan semua ibadah. Jadi saya harap kalau saya pakai bahasa ibadah kamu kalau tidak paham beritahu lah. Munggu, intil apa? Munggu apa munggu? Intil mountain bike. pakai itu intil. Jadi tintil. Ini kita jadi untuk mengenal pasti supaya dalam map itu ada barang ini kita. Jadi bila Tuan Hakim nampak, sebab di mahkamah kita mengumpulkan oral evidence, keterangan lisan. Yang keterangan lisan sedikit kita kena dengar macam apa benar ya. Jadi kita tidak tahu. Dia cerita bukit di mana, letak mana bukit dia. Oh sungai di mana? Oh ya patik sungai ke? Sungai di mana? Buteri. Hakim tidak tahu. Tapi bila dia nampak map, dia tahu tadi kan. Saya tanyakan tadi, saya tanya dokter Roland Magu. Saya kata dok itu biru itu apa? Itu sungai kan kata dia. Nah, macam itulah. Itu. Dan yang satu untuk saya lah sebab sempadan dia. Sebab kita ada pemakai benua. Pemakai benua ini tanah kali ya bukan. Jadi macam mana pemakai benua orang Lopanai dengan orang apa sebelahnya? Saudara orang Terawan. Nanti orang Terawan. Itu sama kamu dengan Cali Bayar. Dia punya apa? Saya satu kelas dengan dia di Gus terus. Jadi untuk menentukan boundary supaya orang Long Terawan tidak mencerumuhi tanah orang di Lopanai. Kalau sudah ada map. Dulu tidak ada masalah. Dulu tidak ada map, tidak ada masalah. Yang ada masalah ini sekarang. Sebab kita orang dulu, kita orang asal ini, kita tahu sungai mana kita tahu. Kita tahu. Panjang sungai pun tahu, apa di tepi sungai itu kita tahu. Kita orang asal pandai. Cuma yang tidak pandai, ini saya cerita sedikit. Masa saya dengan Suhakam ini Suranjaya Hak Asasi Manusia. Ada seorang peguam. Saya tak mau cerita, cantik dia. Seorang peguam. Dia senyum dia. Betul, dia bukan cerita bohong. Sudah kawin tak dia? Belum. Dia seorang peguam. Dia menganggap seorang orang asal ini tidak tahu mana sempadan dikata KTS. Kita ceroboh tanah KTS, tak tahu lah siapa yang ceroboh tanah siapa. Tadi kan Pastor Robinson kata dia sewa tanah siapa. Nah, siapa yang ceroboh siapa? Dia baru tahun 2009, 2004 dia bagi PL. Yang orang kenyang sudah ratusan tahun. Tak siapa ceroboh siapa saya pun tak tahu, tapi tuan-tuan tahu kan. Dia menganggap bahwa orang asal ini tidak tahu mana sempadan. Jadi Tan Sri Hazmi, dia ceritalah sedikit. Dia kata, cerita dia begini. Saya cerita orang ngantuk, jadi saya cerita sedikit. Cerita dia begini. Dia kata ada rusa. Harimau pergi kejar rusa. Harimau tertangkap. Kan harimau memakan rusa. Rusa berlari. Sampai langkah yang ke-99. Rusa itu berlari. Harimau pun heran. Kenapa rusa boleh berhenti? Sedangkan dia bersedia untuk menerkam. Melihat itu rusa berhenti, harimau pun berhenti juga. Dia tanya, kenapa engkau berhenti? Dia tanya rusa dengan gugup. Dia jawab, sebab kalau saya langkah lagi satu langkah, itu sudah tanya orang.
Paham maksud saya? Jadi orang Lumpanai tahu lah mana sepadan dia dengan Long Terawang. Ini binatang kau tahu. Yang kalau langkah ke 100 dia masuk tanah orang. Ini kan pula kita orang asal. Orang asal lebih pandai. Betul? Dari binatang, betul? Nah, jadi Loya ini dia seolah-olah menganggap orang asal ini tidak tahu mana sempadan tanah dia. Ini cerita pasal sempadan. Jadi oleh kerana orang yang macam dia lah, kita perlu membuat peta ini, community map, supaya orang-orang macam dia, yang bahlul macam dia ini, paham mana sepadan kita sudah buat. Ya, kalau tak paham, kita bayar sekolah lah. Ya, sebab dia sudah secara khusus mengikut kiraan Global Positioning System (GPS). Tidak boleh lagi dia. Oke, itu kegunaan di mahkamah. Oke, orang tanya saya, ini boleh dipakai nggak kalau pergi mahkamah? Boleh nggak? Tanya saudara saya, pergi mahkamah. Dia bilang ada pergi mahkamah. Ada. Jawab saya, boleh pakai? Boleh. Dia sudah jawab boleh. Jadi jawabannya saudara pendek kan? Boleh digunakan di mahkamah. Ini dulu dari sama ini apa soal ijazah. Boleh pakai? Nah, boleh. Jadi jangan kata ini mantan menteri. Saya cakap dia menteri tak mau mantan. Mantan menteri cakap dia mana boleh bohong tadi. Mengorbi kata dia tak boleh bohong. Nah, dia pergi mahkamah. Boleh pakai. Oke? Sebab itu kerja kita hari ini bukan sia-sia sebab boleh pakai. Kalau tak boleh pakai, bayarlah tuan baliklah buang masa. Tapi jangan, boleh pakai. Jadi kita tidak buang masa, oke? Untuk membuktikan perkara-perkara tadi lah. Contoh, dalam kes ke rumah Nor anak Nyawain melawan Borneo Paper Plantation dan dua serikat lagi, dua serikat. Seperti ada lain sambil dulu dan juga paper Borneo Paper Hub. Di situ hakim Mahkamah Tinggi yang Arif Datuk Yancin telah menerima map ini. Tapi cuma di situ ada masalah sedikit punya map. Sebab itu saya mau cerita map ini nanti saya bisa. Kenapa dia mesti tepat? Sebab di dalam kes Perman Nor ada 5 minggu. Dalam map itu dia masukkan 3 saja. Siapa nama yang buat map? Sami buat dia masukkan 3. Jadi lawyer Tan Tiong Tek ini kata, oh, map tak boleh pakai dia kata. Sebab 3. Tuan mana cakap 5. Ada bukti 5. Sini Sami tulis 3 saja. Tuan-tuan mengumpat. Tapi nasib baik si hakim ini, dia kata, yang lain itu betul semua. Dia cakap 5, ini 3. Kira betul lah. Itu mana boleh tepat, dia bukan orang profesional. Nah, dia cuma seorang yang tidak bertauliah. Dia kata, no, ada tidak betul. Dia bukan sebenarnya yang sangat bertauliah. Jadi, boleh pakailah hakim, bolehlah. Walaupun tidak 100% akurat, tapi boleh pakai untuk tujuan pembuktian di mahkamah. Oke. Tapi tuan-tuan dan puan, tidak boleh digunakan sebagai pembuktian ownership. Ownership ini maksudnya pemilikan. Oh, ini ada pemain. Pada Michael dengan si pendek Henry itu. Dia kata ini map itu kita punya tanah ini. Jangan berbahan, saya tidak mau penasaran. Itu tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk pembuktian ownership, hak milik. Tidak boleh. Ya. Kalau nanti kalau tanah Pak keluar mobil sampai ke beli, itu tanah boleh. Yang ini tak boleh. Ya tak boleh. Dia cuma digunakan untuk rekod. Ya, bukan untuk membuktikan hak milik. Tapi lebih kurang lah. Kalau mahkamah sudah terima, kalau keputusan sudah begitu, sama lah
kurang. Cuma kita tak boleh sebut dia dengan nama ownership. Itu saja. Apa yang kita harus masukkan? Ini saya sudah cerita tadi. Jadi dalam kes Roman Law tadi, tuan-tuan dan puan, di situ wujud disputes, ya, konflik. Jadi mesti masukkan apa yang ada di tanah itu. Nah, nanti saya ceritakan hal secara lisan sedikit. Ini berkaitan. Karena dalam pembuktian di mahkamah, ini tadi ada dua gadis cantik. Dia tanya saya, macam mana orang asal yang punya tanah boleh kalah? Dia tanya saya, betul apa tidak bohong? Ya, tapi dia tidak tahu, dia kata dia cantik. Saya yang kata, oke? Oke. Dia tanya saya, tapi kalah kata dia. Orang yang datang kemudian menang. Ada bagi sejarah Islam yang siapa yang Tuhan punya tanah dulu, siapa yang mula-mula potong. Dia kata itu magister tidak suruh. Dia kata ada begitu. Tidak pakai. Mana boleh tidak pakai? Bukan dia, tapi hakim itu. Kalau itu begitulah ya. Jadi kita masukkan apa yang ada di tanah itu. Masukkan semua. Terutama bukti-bukti sejarah. Sebab dalam tanah kita ini kira mahkamah ya, kira dalam kes mahkamah. Karena untuk pembuktian itu mahkamah, kita harus ada bukti kekal tentang kita punya kewujudan kita di atas tanah itu. Misalnya kubur tadi, kubur ini kekal. Mana ada orang mati hidup lagi? Ada? Tidak ada, bisa saja lah. Jadi mana yang kubur itu kekal, kecuali kalau sebab itu kalau serikat yang sudah diberi PL apa dibuat dulu? Nah, dia harus kubur dulu. Tapi kalau kita buat ini dulu, kita apa boleh buat? Itu kita nenek moyang. Tapi yang ini sudah ada kita buat sebelum penghapusan kubur. Nah, itu dia sudah pandai sebab inilah dia orang ajar dia orang ini. Betul. Dia orang ajar yang memberi semua. Jadi yang kemudian datang dia hapuskan kubur dulu. Nah. Cuma yang susah mau dihapuskan temawai. Tapi temawai susah sikit. Dia kata temawai tahun 36. Mana kau tahu 36 kata dia berapa generasi? Nah. Tapi kalau kubur sebab orang yang mati itu tahu bila dia mati, tarikh dia ada. Kalau 38 mana boleh mati tahun 40. Nah, tapi ada lain tidak diketahui, tapi tidak berapa jauh dia diketahui tahun dia bilang. Sebab itu dihapuskan dulu. Jadi kubur jangan tidak masukkan. Oke, itu river stream Brooks. Bukan James Brooks. Brooks ini sungai kecil sekali itu Brooks. Stream sungai, anak sungai. Rivers itu sungai besar. Mountain, hill, valleys, plains, cemeteries, cemetery. Abandoned sites along ini kawai lah. Rumah panjang, rumah kebun, masukkan. Ini ada case dia, temawai, rumah kebun ada masuk. Yang application terakhir ini.